babat itu sawah udah semak nanti sebelum kita tanam. Bulan Rajab, bulan menebas. Tapi sesudah dibabat mana bisa dibakar? Maka masuk bulan Sya'ban, bulan menjemur. Sudah dijemur, masuk bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa. Habis nanti Ramadan dibakar dosa, masuk Syawal, bulan peningkatan. Bulan menebas, bulan menjemur, bulan membakar, bulan peningkatan. Ini berbeda ini. Dari itu Bapak Ibu, Rajab itu 3 hurufnya, Ro, Jim, Ba, Rojaba. Tapi membilangnya nggak usah lah pulang begini bulan apa nih mah Rojaba, nggak usah lah Rajab. Rupanya Rajab itu singkatan Ro rahmatullah, Jim jurhul abdi, Ba birrullahi ta'ala. Berarti bulan Rajab syahrullah, bulannya Allah. Makanya Bapak Ibu, rohnya itu rahmat. Kalau udah ada orang mengatakan mana beda rahmat sama nikmat, beda. Kalau rahmat dia mendunia dia. Contohnya mana? Muhammad turun ke dunia. Muhammad diutus Allah rahmatan lil alamin, mendapat rahmat bagi seluruh alam ini. Kedua mana? Sholat itu rahmat. Terutama yang beragama Islam lah rahmat. Sholat rahmat, puasa rahmat, zakat rahmat, haji rahmat. Subhanallah, luar biasa. Anak berbakti sama ayah oma rahmat, karena ukurannya satu. Aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kalian sama aku, kata Allah, dan ayah bundamu ingat kepadaku tujuan perjalanan kalian ke Allah. Makanya kalau mau amal kita di sini mendengar ceramah hari Ahad pagi, macam mana dahsyatnya kepingin anak-anak muda kita ini menjadi orang hebat di belakang hari. Jangan lupa dekat dengan Allah, berbakti kepada ayah bunda. Walaupun kita yang laki-laki mau profesor, mau ilmuwan, politikus dan sebagainya, kuncinya jangan lupa ayah bunda. Tetap kita mohonkan doa restunya. Kenapa? Karena ayah bunda itu termasuk apabila kita patuhi satu-satunya rahmat bagi keluarga kita, jiran tetangga kita, dan warga masyarakat dimanapun berada. Jadi rupanya Rajab itu roh rahmat. Bayangkan Bapak Ibu, nanti waktu sholat Idul Fitri, semua umat Islam sesudah puasa datang ke tanah lapang, ditunjuk sama panitia lah. Kita nanti sholat Id di sini, tengok sedunia melaksanakan sholat, itu merupakan rahmat kepada kita Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya Bu, siapa yang bersedekah kue di bulan Rajab, ya, atau siapa yang berpuasa hari Kamis minggu pertama bulan Rajab, kemudian minggu pertama hari Jumat bulan Rajab, disitulah Bu. Coba nanti buka dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Rupanya ruh ayah mak kita, ayah mak saya sudah meninggal juga. Mungkin mertua saya pun sudah meninggal juga. Iya, adik saya juga sudah meninggal juga, abang ipar saya meninggal. Rupanya Bu, siapa beribadah hari Kamis minggu pertama bulan Rajab, kemudian hari Jumat pertama di bulan Rajab, Jumat pertama di bulan ini juga, maka ruh itu keluar dari kuburnya, diizinkan Allah berkunjung ke rumah masing-masing Bapak Ibu. Makanya jangan main-main. Minggu pertama hari Kamis bulan Rajab disuruh kita di sana puasa hari Kamisnya, kemudian melaksanakan sholat 12 rakaat anak salam selama
kita melakukan setahun sekalinya itu. Asal tiba bulan Rajab, minggu pertama hari Kamis, kemudian malam Jumatnya kita sholat 12 rakaat 6 salam. Bacaannya Bu enggak payah-payah, enggak payah-payah. Ada semua tuntunannya itu. Maka bulan Rajab ini adalah bulan rahmat turun bagi yang mau beribadah, enggak tanggung-tanggung. Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang mengasih kue di bulan Rajab, mana tahu nanti pengajian hari Ahad ada aja makanan di situ tengok, karena saya hadir. Tapi kalau minggu pertama, minggu terakhir saya tidak di sini, saya di Tering. Maka besok minggu terakhir kan, saya jam 4 berangkat besok. Ngapain? Saya ceramah di Masjid Taqwa. Jadi rupanya di sini asal siap nanti mengaji ada jedahnya. Siapa yang mengasih makanan sebiji khubzun roti, kalau ruzun nasi 1 biji aja dikasih, mengampuni dosanya hamsuna sana 50 tahun. Saking ngerinya amalan di bulan Rajab itu. Tapi kan udah lewat itu kan, udah lewat. Makanya siapa yang meninggal umat Muhammad di bulan Rajab diringankan beban dalam kuburnya. Saking dahsyatnya Rajab itu syahrullah, bulannya Tuhan. Iya. Kemudian bulan Sya'ban, kalau Rajab menebas, Sya'ban menjemur. Sya'ban itu Bapak Ibu adalah bulan terjepit. Jarang dikenal orang Sya'ban. Yang dikenal orang Rajab, karena peristiwa menjemput perintah sholat. Siap Rajab, baru Sya'ban, kemudian Ramadan. Ramadan itu adalah semua umat Islam sedunia melaksanakan puasa, jadi diingat orang semua. Sedangkan Sya'ban terjepit dia. Tapi siapa yang mengamalkan amalan di bulan Sya'ban, ada namanya nisfu, jatuh besok tanggal 14 malamnya kita membaca Yasin 3 kali, kemudian hari Seninnya kita puasa. Bagi yang mau puasa hari Senin, yaitu nisfu Sya'ban, tapi malam Senin baca Yasin baina antara maghrib ke isya. Boleh di musola, boleh di rumah, boleh di mana saja besok malam. Saya Bapak Ibu jarang saya nisfu Sya'ban berada di rumah. Saya tetap berada di lokasi. Kadang-kadang di Lantung, kadang-kadang di mana lah orang namanya diundang ceramah. Ngapain baca Yasin? 3 niatkan. Pertama, minta sama Allah besok malam tetap iman. Wasabbit imani ya Allah, tetapkan imanku. Enggak gampang menghadapi hidup ini loh Pak, enggak gampang. Kadang-kadang bertengkar aja sama laki, kadang-kadang ngamuk aja laki, kadang-kadang anak payah diatur, macam-macam cobaan itu. Maka mohon sama Allah besok malam, pertama minta ditetapkan iman, tetapkan imanku ya Allah. Kalau mau doakan orang boleh, tetapkan iman suamiku ya Allah, tetapkan iman menantuku ya Allah, tetapkan iman anak cucuku ya Allah, tetapkan iman warga masyarakat Nusantara ya Allah, tolong kami ya Allah. Boleh untuk diri, keluarga dan orang lain. Satu. Yang kedua, minta luas rezeki. Minta luas rezeki. Betul yang dibilang Pak Kades tadi. Baru seminggu persiapan maulid sudah sepuluh kabupaten dia. Bagaimana kalau sebulan? Kenapa Bapak Ibu? Memang begitu. Kalau sudah datang semangat itu bisa. Subhanallah. Ngeri loh Bu. Iya. Ngeri, tantangan itu pasti ada. Tapi rupanya Bu, jangan lupa bahwa kalau sudah yang pertama tadi minta iman kita itu kokoh, yang kedua luas, jangan minta banyak. Kalau minta banyak ada ukurannya, kalau luas enggak. Wa wasi' arzaqahu, luaskan rezekiku. Minta rezeki untuk diri, mintakan rezeki untuk anak, menantu, siapa saja. Paling tidak Bu, rezeki dari dulu kita terima sampai malam ini adalah rezeki sehat. Itu luar biasa mahalnya. Macam
Bagaimana kalau sakit 10 tahun? Berapa juta biayanya itu? Ini nggak sehat aja. Gara-gara apa? Sodakoh ke musola, sodakoh di perwiritan, as-sodakatu tasulu sawa'ina babam minasu. Bersedekah itu bisa menolak 70 pintu surga. Dua, yang ketiga besok malam minta kepada Allah agar terhindar kita daripada bala musibah malapetaka. Tengok nasib malam Indonesia sampai hari ini, pandemi COVID-19 belum lagi keluar, belum lagi punah dari negara Republik Indonesia. Tengok anak-anak kita sekarang Pak, dari sekolah. Tahun inilah kita baru tahu selama merdeka anak-anak SD tamat tanpa ujian dapat ijazah, SMP tanpa ujian dapat ijazah, SMA tanpa ujian dapat ijazah. Kenapa? Peraturan tetap berlangsung asal restu pemerintah. Kemudian yang kuliah pun bisa asal sudah habis semester menyelesaikan melalui sidang meja hijau. Inilah dia gara-gara COVID ini, sehingga aku pun terpaksa menyediakan masker. Kamu itu panitia itu pintar kali, sediakan masker, kalau nggak ada dikasih, cuci tangan, jaga jarak. Makanya ceramah ini pun jangan lama-lama kali supaya jangan. Nah, dari itu Bapak Ibu, bulan Sya'ban adalah bulan terjepit. Tetapi siapa yang mau beramal hari Senin puasa, tapi besok malam dia baca Yasin 3 kali, subhanallah, Tuhanlah yang tahu Bapak Ibu dahsyatnya, hebatnya pahala yang mengamalkan nisfu Sya'ban mulai besok malam sampai hari Senin. Berarti bulan Sya'ban menjemur. Baru bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa. Bulan pembakaran dosa. Kalau begitu Pak Ghazali, apa yang dipersiapkan mau Ramadan? 5 saja. Mau dipersiapkan? Pikiran kali namanya ada nih. Kapan berhadiah? Kapan berhadiah? Lipat aja tanganmu, lipat aja tanganmu. Tema aja buka bapak. Ini juri bingung ini. Tak siapa mau menang? Coba tenang. Apa yang mau disambut bulan Ramadan? Pertama, perbaiki hubungan kita pribadi kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu, kita ini nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ada salah. Sembahyang kadang-kadang, aku terus terang aja lah Pak Ghazali, 5 waktu 1 hari 1 malam, maghrib pakai dia, maghrib, subuh, zuhur, asar, isya, lewat, maghrib, baik ngaku aja. Kalau sedang ada uang agak rajin sembahyang, sedang nggak ada mulai kumat kan. Allah, aku kok ngene, apa gitu. Kalau ada uang agak enak berpikir, kalau nggak ada ngamuk. Masa apa deh, kangkung? Kenapa masa kangkung biasa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ayo baca begini 1 kali. Astagfirullahaladzim 3 kali. 1, 2, 3. Dengan jawabnya. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang tahu artinya? Artinya membunuh. Ayo kita apa? Astagfirullahaladzim. Ayo. Kuat. Ya Allah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Kuat.
dengan sebenar-benar ampun. Engkau adalah Tuhanku yang maha besar. Lakinya jauh ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Minta ampun aku kepadamu ya Allah. Aku sadar bahwa ada Tuhan pencipta alam. Minta ampun aku kepadamu ya Allah daripada segala dosa dan dosa. Allah. Makanya Bu, kalau ibu sumput di rumah, sekarang kena ada Bu ini. Ada yang jalan dari sini? Karena sama aku ya. Ada yang karena kawinlah. Ayo cepat. Ibu-ibu yang baju seragam, jawab pertanyaan saya Bu. Rame-rame dah Bu. Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Bu? Kalian diam aja, kalian belum waktunya. Mulai besok, mana tahu ada gunanya kita ceramah, amalkan 3 surga bagiannya. 1. Idzan nadharat ilaiha sarratka. Asal pulang suami kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditengoknya istrinya itu, ditengok suami itu istrinya, senang dia ditengoknya muka istrinya. Gara-gara senang suaminya menengok muka istrinya tadi, akhirnya dia bahagia. Surga sama itu. Mulai besok mainkanlah. Pulang suami selalu. Mama jangan buang kalian mah. Kan menyalah kita. Coba agak-agak senyum sedikit. Ini tidak begitu sambil Assalamualaikum. Stop. Mana stop? Sampai benggol tertanya. Piro. Padahal kalau ada uang aku bukan karena ini istriku, bukan. Dia memang gitu. Saya perhatikan itu. Padahal dia nggak pernah aku kasih tahu. Nanti kalau saya dapat uang, memang begitu. Rupanya dapat dia ilmunya, langsung ditaruh dari kepala. Alhamdulillah. Baru diturunkannya setelahnya piro. Dibukanya. Alhamdulillah. Saya gitu Pak, kalau saya mengasihi istriku yang pertama 40 tahun aku sama, 100 hari meninggal dia, aku dijodohkan sama ibu ini. Aku gak kenal dia gak kenal aku, tapi kok hatiku sudah sakit. Kacau. Rupanya sudah dapat uang kemari. Saya gitu, kalau udah dapat uang, aku kasih sama istri, maaf, aku gak campur lagi. Saya gak mau lagi tuh. Mana uang tadi ini, kalau 10 gak lagi. Cuma di motor di jalan aku mainkan. Ya itu hak udah. Makanya perempuan ini kalau sudah masuk ke kantongnya, kalau diminta, tapi dikain dari mana? Kan susah. Jadi gua atur aja di jalan. Ya sudah ya kan. Umpamanya dapat saya 200.000. Gua ambil limpul 150 kasih dia. Dia bilang udah diatur semua Pak, udah. Saya yang paling galau ya, apa di mukanya saya ngomong. Begitu dia kenal saya kenal dia nawarkan. Aku manggil apa? Aku pun nggak ngerti aku manggil apa. Yang pertama dulu Adi, manggil aku abang. Datang kata dia di jalan, aku manggil papa jalan. Lucu. Jadi aku manggil apa? Manggil mama aja. Mak mantap gitu ya kan. Jadi lama-lama anakku ketawa dengan aku. Ayah ketemu tadi enggak lah. Akhirnya biasanya kalau manggil papa, manggil mama itu orang kaya. Kalau susah. Aku manggil Gildi, aku ketawa paham. Sehat pak. Lama-lama
imun, ya udahlah apa aja. Iya, aku orangnya terbuka. Jadi kalau udah aku kasih uang sama dia, nggak saya campuri lagi. Mau beli es dia, mau beli apa silakan. Dan dia nggak pernah hitung-hitung, nggak ada. Aku nggak pernah beli beras, dia aja. Aku ngerti, dia aja. Tapi aku dia mau dia baik terserah dia. Gitu saya modelnya. Sudah itu oma-oma rumahnya kalau pesta ditulis nama. Iya, Inon, Kampung Pok. Papa nggak pakai nama, nggak usah pulang. Aku nggak pernah, memang dari dulu gitu. Tapi memang begitu di sini ya udah nggak masalah. Tapi nanti amplop masing-masing, aku masukkan dua nama, nggak usah lah. Dia nggak bisa, terus dipakai. Iya pula, ya nggak masalah. Jadi Bu, saya mohon mulai besok mainkan, kalau mau masuk surga. Biar kamu mainkan terus. Pulang dia sambut, mantap. Yang kedua, wa ija amarotaha atau akar. Apabila dia meminta tolong atau memerintah, ibu patuhi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru pulang lagi ya. Dik, ambilkan dulu air aqua, kenapa? Ambil ini. Cara menaruh aqua itu pun jangan kasar. Nah, minum pencarian tuh. Untuk kena keplak. Nah, makasih. Wa ija amal toha atau akka, apabila dia memerintah patuh. Yang paling bahaya sekarang tahu Bu, maaf ya. Saya kan penceramah betul PNS saya. Asal sore ceramah. Istri saya juga kerja. Jangan gara-gara istri kerja nggak bisa masuk surga. Hati-hati. Maka zaman dulu mana ada istri yang kerja. Nangoma ini. Tapi sehat-sehat, makmur. Anak dulu mana ada lahir satu, bolu, songo, rolas. Aku 8 bersaudara. Adik omakku 13. Ya tahu itu. Sekarang cuma 2, tapi 1 di penjara, 1 narkoba. Kalau dulu nggak gitu, enggak. Itulah tantangan sekarang. Pak Kades pun paham itu. Iya. Makanya Bu, tolong ya Bu ya. Apabila kalau zaman dulu istri itu memang ngomong masak pagi, masak siang, masak malam, masak pagi, masak siang, masak malam. Itulah sedekah perempuan yang paling banyak nanti pahalanya, sehingga dia diharamkan masuk ke neraka. Kenapa? Menyambut suami, iya wajahnya enak ditengok, kemudian asal hidup, perintah dia tidak pernah membangkang. Sekarang banyak wanita karir, suami kerja, istri kerja. Termasuk Ustadz Ilham, dia PNS, istrinya juga kerja itu. Mulailah. Saya juga banyak gitu kawan. Ambilkan dulu aqua, kenapa deh? Bang, aku capek. Ya Allah, aqua, aku capek. Dan kebesaran aku bang, jangan setingkah bang. Jangan kaki aku. Jangan. Dinas. Itu siapa? Ibu kan jauh jatuh, laki kan jauh. Bu, hati-hati ya Bu ya, kalau mau masuk surga patuhi perintah suami. Maka itu kalau dimarahi suami, saya kasih obatnya malam ini, nggak usah tidur, tenang aja. Ada resep saya kasih malam ini. Asal tidur ditempelin, nggak usah dibalas. Pasrah aja, pak, oke. Bertahan itu, pak, oke. Mau aku nengok kau, oke. Bosan aku nengok kau, tenang aja. Baru keluarkan pemungkas. Mau aku nengok kau, Al-Fatihah. Baru dia kalau bahwa lah ini lakinya terus kau ayo. No, aku gawat kau.
ku bentak istri betul-betul pakai apa? Apa itu? Apa dah tahu? Itulah obatmu kalau di suami baca Fatihah. Ngamuk lagi baca kulhu. Ngamuk lagi baca Al-Falaq. Masih ngamuk lagi baca Anas. Ngamuk juga baca Ayatul Kursi. Ngamuk lagi di kamar mandi. Ngapain beruduk? Siap beruduk, terlungkup di tempat tidur. Jangan keroncang. Baru kamu datang ayah laki, mana mama kau tadi? Mbok, bolehi. Ruang pertama, ruang kedua nggak nampak. Rumahnya di kamar tidur. Pak, mama, di dalam apa bahasa Jawa? Jero. Jero. Ngapain mamamu? Terlungkup. Ini pula ancak laki-laki. Tengok, perempuan gak usah cerita. Perempuan ini macam mana pun emosinya, lunak hatinya asal pandai suaminya. Saya agak langsung. Ini dia orang dari kelumpuh. Dari mana mamamu? Nang jeruk. Ngapain? Kelumpuh. Apa kata suaminya? Di telungkup bagi pun kau sudah cantik. Terus itu heboh gitu. Tahu tapi tidak duduk kau saya. Kau heran aku. Akhir-akhir ini selama suka mendengar ceramah hari Minggu. Kumarahi kau, apa yang kau baca itu? Aku takut pula. Mau abang rahasia? Mau. Abang jangan kebuka belanja abang ya. Abang jangan marahi aku ya abang ya. Ada 5 resepnya. Apa itu? Pertama surat Al-Fatihah, tamna'u ghadaba rabbik, mencegah murka Allah. Kalau ibu mau aman rumah tangga, baca Fatihah. Kalau ibu panik selalu, baca Fatihah. Kalau ada masalah-masalah di rumah, baca Fatihah. Gak perlu orang tahu. Itu. Dimarahi lagi. Pelan. Ibu membilangnya jangan buat macam tadi. Muak pun aku dapat Al-Fatihah. Nampak mulut ibu baru tahu ibu dimarahi, tahu-tahu ibu memarahi suami. Kalau istri memarahi suami, pegang badannya cepat, lunak hatinya, itu caranya. Baru dibaca atam dua-dua aku ini enggak setan diputar muak kenapa? Kalau aku pun musuhi lebih muak nengok itu kebot-kebot datang setan. Nama setannya tahu siapa? Dasin Lanjut boy dipukul pakai kayu, ambil pakai kayu. Lama-lama menopuk setan nanti udah bilang baru dia bukan pula sama polisi masuk penjara. Maka Dasin itu jangan dipancing-pancing. Kalau marah suami, dia sukut. Marah nanti istri, sukut aman. Gitu caranya. Baru yang ketiga, kalau mau masuk surga, wa iza ghibta, apabila suami nggak ada di rumah, satu hari, satu malam, bisa seminggu, namanya supir. Banyak kali kita tengok di desa Poring supir, orang banyak kali parkir motor. Si motor minyak selalu. Siapa itu gak tahu. Pagi-pagi buat roda lawan, turu lagi turu. Berangkat lagi pergi dia. Asal dia pergi sudah lewat 24 jam. Satu hari satu malam 2 jam. Pertama jaga maut. Marihal, harta yang di rumah itu dijaga bu. Ada TV, ada kipas, ada kulkas, ada tempat tidur, jangan suka dijual. Tempat tidur, ada kuali, periuk, itu dijaga, itu payah mendapatkannya itu angsur-angsur itu. Tolong dijaga itu bu. Jangan kita cerita muluk-muluk lah.
Baru yang kedua, jaga nafsiha. Ini badan kita ini dijaga. Tolong ibu-ibu kalau punya suami dijaga diri. Tidak ada yang boleh melihat itu kecuali suami. Gak ada yang boleh megang itu kecuali suami. Jangan main-main HP yang enggak. Nanti ketahuan. Udah saya yang jelas saja yang saya tahu 4 kasus persoalan gara-gara HP. Ini suaminya kerja, pikirnya nggak pulang waktu warrior, pulang. Orang dikunci buka, kunci belakang anak sekolah, dimainkannya HP. Pokok jalan. Apa dimainkan? Kau di mana di rumah? Tapi kau di mana? Tidak. Nggak tahu pulang suaminya. Saking seriusnya dia menengok gambar tadi, nggak mendengarnya suara tokoan pintu. Guys, rupanya dia duduk di bawah jendela, tapi jendela tadi pakai apa? Pakai tirai, pakai kayu. Jadi dia nggak tahu ini lakinya udah nengokin. Wow, udah panas. Wih, sekali. Tahu kita bukannya beda di segini besar. Nampak dia cap, emak buka pintu. Ini nggak bohong ini, nyata nih. Anaknya 4 ini masuk. Begini rupanya kerja kau sudah abang nggak ada. Capek aku deh, capek deh. Memikirkan anak 4, kau 1, aku 1 anak kali kerja 18 makan 1 hari. Tahu kau? Sarapan pagi anak, makan siang anak, makan malam anak. Jadi kalau sempat 10.000 aja 1 kali makan kita berapa? Anak 10.000. Anak 10.000 kali 3 180.000. 1 malam. 1 bulan 8 juta. Tapi di ya. Sekarang aku minta sama kau, hubungi sekarang siapa laki-laki itu. Cepat. Kalau tidak dia akan aku bunuh kau. Nah, langsung bu. Sekarang juga kuantar kau ke rumah ayah mama. Jangan ada kau bawa apa-apa kecuali baju di badan kau. Ayo, diantar naik kereta. Manjol, siapa manjol? Mamanya, manjol ayahnya. Anak tadi pun menangis. Kenapa bisa begini? Gini aja mah. Kalau nanti berubah pikiranku, saya datang. Tapi kalau nggak berubah pikiran saya tidak akan datang. Dipakailah. Satananya ngopo nah. Aku lali malani. Ini siapa? Ini mantanku. Akhirnya aku putus kira-kira 2 bulan yang lalu di sidang pengadilan agama, cerai. Jadi sekarang aku tahu ibu itu gimana ibu itu, stres sekali ibu. Ekonominya lumayan bu. Iya, mobilnya 2. Makanya jaga harta, jaga diri. Maka kalau begitu menjelang Ramadan datang, nggak usah payah-payah. Perbaiki komunikasi kita kepada Allah. Itu yang pertama. Makanya tidak ada kita yang sempurna. Ustadz juga banyak salah, pemuka agama juga banyak salah. Ya, orang kita awam semua banyak ada salah. Kalau udah salah di hadapan Tuhan cuma 1 jawabannya, mengaku. Kalau sudah mengaku, macam Pak Kades, rakyatnya mengaku dia. Mau bilang apa? Jadi kau curi dari malam, ya Pak Kades. Nggak merokok aku Pak. Tak ada bawa masih lagi di rumah Pak. Silap aku Pak. Pasti dah masih dia. Macam ibu lah, ngamuk hilang uangnya di rumah 100.000. Ibu pukul. Tahu-tahu pas waktu yang tertentu mengaku dia. Sebenarnya yang 100 mah aku yang ambil. Jadi kok nggak dari pertama mengaku kau? Aku takut mengaku, takut silap sama ayah. Akhirnya menyesal juga ayahnya. Kalau memang tahu mama sama ayah kau yang mengambil, tak macam ini hukumannya mama kasih sama ayah. Nah, maka kita yang banyak dosa ini mengaku aja.
Sudah itu mengaku baru minta ampun aku kepadamu ya Allah. Baru segala dosa yang sudah kita kerjakan kita iringi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Gitu aja cara Bapak Ibu. Maka yang kedua, menyambut Ramadan sudah mau siap ini, jangan lupa bagus hubungan kita sesama kita. Istri minta maaf sama suami minta maaf sama istri, ayah minta maaf sama anak, minta maaf sama ayah mama. Kemudian kita sesama jemaah harus saling memaafkan antara kita sesama kita. Itu makanya resep bersilaturahim cuma 3. Pertama, hendaklah engkau memaafkan saudaramu yang pernah menyakiti hatimu. Yang kedua, hendaklah engkau memberi kepada orang yang menolak permintaanmu. Yang ketiga, hendaklah engkau menghubungkan kembali kepada saudaramu yang memutuskan hubungan kepadamu. 3 syarat silaturahim. Kalau mampu itu aman kita. Itu yang hidup, baru yang mati. Mari Bu, mana tahu ada yang mau berziarah nanti, coba simak ini pelan-pelan. Bagi yang mau simak, kalau enggak pun enggak masalah, tapi wawasan. Perhatikan Bu, kalau mau ziarah ke kubur, kapanpun boleh. Mau Senin, Selasa, Rabu, kapan aja boleh. Mau malam kalau berani boleh. Tapi Bu, kalau mau yang bagus, ziarahlah ibu ke kuburan pada hari Kamis asar mungkin. Kalau dibuat jamnya jam 4 sore, itu hijab terbuka. Begitu datang anaknya, ya Allah, anak mama datang, sehat ku tengok kau nak. Tengoknya menantunya, tengoknya lakinya, ditengoknya saudaranya datang gitu. Kapan tuh? Kamis asar. Terus mau malam Jumat kalau berani ke kuburan pakai lampu petroma, kapan malam Jumat? Boleh? Itu terbuka hijab. Terus Jumat pagi, terus Jumat hari Jumat sholat Jumat, terus sore pas masuk asar Jumat itu tertutup hijab tertutup. Ini dunia ini Pak punya pintu. Ini Bu, ini bumi ini punya pintu. Pintu pertama, bumi pertama. Pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, pintu keenam, pintu ketujuh. Langit itu pun gitu. Langit pertama ada pintunya, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Allah udah mengatur itu. Jadi rupanya ruh itu ada 5 kali yang boleh dikasih Allah. Kedua, dari tempatnya mau menuju ke rumah masing-masing. Jadi saya sampaikan, coba nanti buka masalah roh lah. Masalah ruh, ngeri ceritanya Bu. Jadi kalau hari Senin sudah boleh mulai hari Minggu sore. Hari Minggu sore asar itu masuk Senin. Berarti Senin sampai kapan Seninnya? Masuk asar Senin. Kemudian kapan lagi? Rabu sore asar masuk Kamis. Jadi 4 dia. Kalau harinya hari Jumat dimulai Kamis asar. Kalau harinya hari Senin dimulai hari Ahad sore. Kalau dia hari Jumat Kamis sore. Kalau Kamis dia Rabu sore mulai. Kalau Senin Ahad sore. Sampai besoknya sore juga. Kenapa? Sebaik-baik malam Jumat, sebaik-baik hari Jumat, sebaik-baik bulan Ramadan, sebaik-baik waktu adalah waktu asar. Maka nanti kiamat terjadi hari Jumat, tanggalnya 10 Muharram, tapi waktunya waktu asar. Kita nanti kiamat ini terjadi waktu asar. Sudah itu supaya kita tahu Bu, proses kematian pun nanti mulai asar Bu, prosesnya kematian, baik dia mati horik mendadak maupun nanti mati sakit seperti biasa. Ini masalah ilmu macam ini nggak perlu diperdebatkan. Kenapa?
Karena ilmu tentang ini nggak boleh Pak kaku. Semua yang saya sampaikan ini referensinya ada, bukan mesti enggak. Ini yang harus kita yakini benar adanya. Makanya jangan kita sembarang ibu-ibu, kalau ada orang meninggal jangan tengok-tengok aja. Karena ada orang kadang-kadang kalau orang meninggal tak boleh makan. Kan ini tak ada orang gara-gara itu. Karena ada itu, nggak boleh makan haram. Jadi kalau melek nggak boleh makan. Melek. Banyak orang itu haram makan. Meletakkannya di mana? Yang nggak boleh makan 4 tempat. Amamahu, wara'ahu, yumnahu, yusrahu. Yang nggak boleh makan kalau ada orang meninggal di amamahu, hunya itu domir. Makanya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau begitu yang nggak boleh kita Bu minum, makan, tengok, sedadakan. Saya duduk Bu ya, tengok. Nah ini nggak boleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Peluk bapak ibu tuh. Doakan aku ya kawan, dan meninggal rakyatku. Ah, tengok. Inilah mayat tuh, tengok mayat. Mayat. Kalau ibu-ibu awak ngelih, yang nggak boleh makan di amamahu. Ngapain pula kita makan di muka mayat? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan mati awak. Ya haram hukumnya. Amamahu di depannya. Kedua, wara'ahu, ini mayat tapi di belakangku. Nggak boleh. Mayat di kananku, sini dia, makan aku nggak boleh. Mayat di kiriku, jangan. Tapi kalau di dapur silakan. Itu. Sudah itu jangan coba-coba, kalaupun ada yang masak, jangan kita korbankan orang yang ditimpa musibah. Jangan. Makanya banyak hukumnya boleh kita makan di rumah yang ditimpa musibah, tapi yang menolong saudara-saudara. Oke, makan dulu kak, kan udah masak. Dari mana nasi kalian? Udah kakak gak usah bicara, kami sudah masak. Makan kakak, nanti kakak sakit pula. Jangan gara-gara laki meninggal awak makan. Benar ya, gila enggak? Ya ngapain? Nah, jadi kalau ada di kampung ini takjiah malam pertama, kedua, ketiga, ada itu menuju, ada 40, ada 100, ada 1000, ada. Silakan. Dari mana datangnya itu agama Hindu? Yang dibaca pun Fatihah. Saya kan selalu ikut. Pak Firdaus itu tengok protokolnya. Pak Ustadz Ilham itu tengok yang membawa. Aku bawa berkatan aja ke rumah ya. Nanti sampai di rumah kami buka berdua. Apa ini kok ada atos-atosnya? Rumahnya apa? Sebesar gigi. Enak pula itu. Baru sedekah tadi dikasih sama jemaah, sudah pula membaca kaifiat Fatihah, baca qul al-falaq, Anas berzikir berdoa, diserahkanlah 80 orang. Aku Bu yang pernah takjiah yang rame ini rel kereta api. Ada Pak Nermen itu. Aku sayang kali sama Pak Nermen itu. Jaga itu. Mau orang ini, iya. Semua Bu dapat. Ngapain takjiah? Ada yang meninggal gitu. Mau berapa banyak itu? Apa kata Tuhan rumah? Ya Allah, ya Tuhan kami, segala makanan minuman yang kami hidangkan kepada tamu kami, ya Allah, ikhlas kami hidangkan. Aku mohon kepadamu ya Allah, semua pahala sedekah kami ini kami hadiahkan kepada almarhum atau almarhumah Bapak
kepada ayah yang meninggal. Udah, orang memang nggak ada yang diharapkannya kecuali itu. Jadi saya Pak masih sepaham, kalau ada orang yang nggak mau takziah, jangan pada diributkan, silakan. Kalau yang mau, mari. Saya masih tetap yang masih mau takziah, mau malam keberapa dia malam bukan tahan main nggak undang kan baik, mau aja main kan takziah. Wah, bertengawah ya kan? Ibu-ibu jangan lupa nomor 2. Nomor 3, oh bukan, cara ziarah ke kubur. Anak-anak tengok. Ini kiblat ke mana ini? Kiblat ke sana. Ada yang bu, ini kuburan. Tengok, inilah kuburan. Sana kiblat ya, lebih kurang gitulah. Yang datang ke kubur berapa bu? 2 orang, suami istri. Inilah kuburan tadi ini. Siapa yang datang? Laki-laki. Sedangkan yang datang laki-laki 1, perempuan 1. Cara duduknya ini tidak wajib sunat, tapi nggak ada gunanya bu setinggi apapun ilmu kita kalau nggak ada sopan santun akhlak kita kepada yang mati, dia menegur kita bu. Jadi rupanya gini bu, ini adalah kuburan tadi, dari seorang dulu masuk. Siapa ini? Mama. Kalau perempuan yang dia ziarahi, yang datang laki-laki perempuan, maka duduk si laki-laki menghadap kiblat, sedangkan si perempuan membelakangi kiblat. Ini kuburannya bu, di sini kepalanya tapi di bawah, di sini kakinya tapi di bawah. Saya kan laki-laki, maka saya karena yang diziarahi mamaku, dudukku di sini, istriku di sini, membelakangi kiblat. Seolah-olah kalau bangkit mamaku, mereka berhadapan langsung muka sama muka. Tahu-tahu berbeda kuburannya di sana, ini kan ke sana. Anggaplah di sini juga ada yang sana, bukan? Siapa ini? Ayahku laki-laki. Maka aku membelakangi kiblat, istriku menghadap kiblat. Gitu. Ngeri loh. Kalau nggak tahu caranya kan susah. Apa yang dibaca? Ya kalau Allah boleh Yasin, boleh dulu, Fatihah dulu, Al-Falaq, An-Nas, mendoa dan sebagainya. Serupa itu Pak, maaf ya Pak ya, serupa itu. Kalau ada nanti orang meninggal di dusun, apa ya? 4 pot, mana tahu nanti masuk mayatnya ke musola Nur Sa'adah. Udah siap zuhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata imam, berdiri dia, masukkan jenazah. Anak-anak mudaku yang kusayangi, Anda rajin kali ku tengok di situ azan. Coba perhatikan ini. Masuk mayat, kalau dia laki-laki mayatnya, kepalanya di kiri, kakinya di kanan, imam berdiri di bahu. Saya lagi, kalau mayatnya laki-laki, di kiri kepalanya, di kanan kakinya, imam di bahu. Tapi kalau mayatnya perempuan, mukanya, kepalanya di kanan, kakinya di kiri, imam berdiri di pinggang. Kenapa kok di bahu laki-laki? Kenapa di pinggang perempuan? Jawabannya coba buka dalam kitab Tanwirul Anwar halaman 87. Tanwirul Anwar namanya. Di situ rahasia-rahasia itu. Rupanya bu, makanya si laki-laki tadi imam berdiri di bahu, ini makmum biasa aja, nggak masalah. Karena berkebetulan penuh mewahid wa penuh mas'ul al-ra'iyati. Semua laki-laki itu memimpin, maka setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang keluarganya.
Rupanya yang paling besar nanti dosa kita di hadapan Tuhan ini bahu kita ini. Jangan kita sia-siakan istri dan keluarga. Ibu tanggung jawab ar-rijal adalah di bahu, sehingga diimamkan berdiri sholat dan imam itu berada di bahu. Karena di bahu kita paling banyak nanti dosa kita, Pak. Sedangkan perempuan di mana, Bu? Di pinggang. Kenapa? Perempuan ini paling gampang mengayang, menggoyang badan, mengayang terus. Kalau hatiku sedang rindu, ada siapa mendengar? Mulai lewat siapa suruh mengayang? Ngapain dia ayat itu? Ada pahamnya, nampak sisi remang-remang, gak usah. Macam mana mengayang sudah 60? Coba. Handphone. Ibu ini tersiksa di malam ini. Kalau sudah mendengar ceramah umur 40, 50 pun mau bersandar aja. Tapi mana bersandar? Kalau laki-laki senang dia bapak kalau ini ada betul untuk bersandar ini lupa bisa. Ini yang dipikirkannya kapan kue muncul. Ini kalau dilempar lemek berdiri urung itu. Ini yang pada dia nengok aku ini. Oh sudah Ustaz itu hokok. Nah itu sudah itu yang paling banyak sekarang. Banyak orang membenarkan kebiasaan, tapi tak mampu membiasakan kebenaran. Ibu perhatikan, asal mayat dibawa ke kubur, asal mayat dibawa ke kubur, selalu kepalanya di muka, selalu kepalanya di muka. Yang menyuruh ke muka siapa? Ini hendas pemberangkatan jenazah Ustaz Ilham angkat dengan kepala muka. Kenapa kepala muka? Anak lahir kan kepala duluan. Jadi kalau sungsang kalau operasi kan kalau nanti ada orang meninggal dibawa ke kuburan, bawalah mayat, bawa jenazah ke kuburan, Bu, seperti kau berjalan di bumi. Nah, saya katakan tadi orang tua, anggap ini berjalan. Ninggal dia, kakinya diginikan basah. Dan kalau gini dibawa jenazah mau ke kuburan, ketok, aku ada digoreng nih. Oh, kampung tempel. Kalau ini, sakit nanti nunggu. Kami campakkan kau ke paling sana. Kan sepele ini, kalau nggak tahu caranya. Maka tadinya 5 kan, tadinya 5. Nah itu. Ini aja ribet kan. Aku udah ceramah banyak orang yang tak suka, tapi lama-lama dipakai juga. Kutunjukkan kita benar bodoh. Gawat membenarkan kebiasaan, tapi tidak membiasakan kebenaran. Salah. Apa kata Maya? Tak tahu jalan rupanya cara mama, cara kalian membawa mama. Kok terbalik? Alam dengan itu. Aku yang selalu kejadian di mana kepala, ganteng anak muda, kepala pun jadi. Mana sama laki-laki perempuan, perempuan laki-laki hu.
Keduanya huma. Kalau rame hum, Allahumma billahu, Allahumma billaha, Allahumma billahuma, Allahumma billahu. Jangan kita berbantah kepada yang salah. Tapi kalau memang itu juga pendiriannya, jangan ribut. Kalau ada orang melaksanakan macam tadi, jangan ribut. Kita referensinya ada. Artinya apa? Supaya jelas masalahnya. Jangan bertekak. Itulah maka kita hancur Islam ini. Yang orang Kristen kok. Iya, keluarga istri saya kan 9 pendeta. Mertua saya laki-laki yang akhirnya dia tukang pangkas sama Bilal Mai. Makanya dua-dua mertua saya nggak sakit, belum meninggal tiba-tiba semua. Tapi dia belajar tarikat. Kenapa? Ditarik perempuan lakinya itu masuk Islam. Itulah istri saya itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Banyak hikmah yang diperolehnya selama dia memasuki agama Islam dan diakui oleh agama lain. Luar biasa rupanya, hebatnya dahsyatnya Islam kita. Dah. Baru ibu yang ketiga baca Quran. Saya tadi tertarik yang dikatakan Pak Kades. Beliau siap mendukung. Kalau ada di sini nanti ibu majelis tahsin tilawatul Quran. Kalau menurut saya, saran saya boleh begini. Berapa dusun di sini? Pamannya 8. Buat aja kali 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. 8 kali 2 16. Yang 16 itu aja diajari Pak Ilham sampai mantap. Baru nanti setiap dusun tadi siapa yang berbakat, yang 2 tadi mana perempuan kelompoknya, mana laki-laki kelompoknya. Baru nanti udah jumpa semua, jumpa sama ustaz tadi. Baru udah bisa putusan dari dusun 1 sampai 8 atau dari desa PON untuk dimusyawarahkan di arena tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional internasional. Tidak ada yang nggak ada bidik. Ini semua punya bidik ini. Cuma jangan ustaz itu aja. Mesti nggak sanggup kita mengajar, kita kirimkan, kita antar sama ustaz yang ada sangkutan. Kalau les bahasa Inggris coba perhatikan. Semua berapa pun kita bayar. Les matematika, fisika, antariksa segalanya semua mau. Tapi agama kita kadang-kadang kurang perhatian kita. Macam mana nanti anak-anak nanti oleh ini nggak dipikirkan lagi cakap ini. Pasang, gelisah. Itu yang dipikirkan kapan lembek datang. Dari itu ibu sakit lagi. Baru yang keempat pelajari ilmu tentang menyambut Ramadan. Baru yang terakhir, kalau mau kita menyambut datangnya Ramadan, persiapkanlah bekal kita mau datang Ramadan. Maka dari itu saya berharap malam ini, pertama, hai anak-anak mudaku, saya tujukan kepada anak-anak muda yang selalu azan. Tolong anak muda, jadikan nasib Anda kalau mau mirip macam saya, boleh. Sekarangnya saya begini, waktu dulu enggak. Tapi karena kami ada 7 seperjuangan dari tahun 75 sampai hari ini, akhirnya kami 77 naik haji gratis, PNS kami gratis, dan kami yang 7 itu 1 sudah meninggal, tinggal anak. Semua sekarang berada pada posisi pengurus nadir sekota tinggi. Apa amalan kami? Cuma 4 anak muda. Kalau mau kalian bawa kalian pulang ini. Kalau nggak tahu, pelajari. Mana tahu bu, udah susah kali hidup nih. 4 bu, minta anak-anak itu diajari. Pertama, memiliki azan. Kalau pandai azan bu, apalagi di era 2021 akan datang, udah jamin pandai aja azan selamat di rumah tangga. Betul. Sekarang sudah dicari orang kan. Di masjid kami sekali azan 75.000. Keluar yang keluar 75 cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma 75. Duit juga lah, ada macam juga sampai aja lah. Kenapa? Bu, ajan tuh mantap 2 dapat manis sama nasi. Pergi ke Rantau, pergi ke Jepang, pergi ke mana? Ajan dah bu. Nasi sama teh manis dapat. Itu jaminan saya rasakan. Kedua, hafal
hafal tahfidz, lontong tangan. Jelas. Pahala gak usah tanya. Ya. Yang ketiga, pandai marhaban. Dimuliakan orang, tolong sama perut apa? Nih, main nasib nih. Tolong sama perut. Buat lagi uang-uang. Keyboard 2 juta, belum marhaban 10. Kasih dari 500 bagi 10 kan dimpul. Bahkan suaminya itu dimpul. Saya enak mana? Lumo. Selamat datang kami ucapkan. Nasib mana ini? Bajunya seragam. Cuma kita ubah mulai besok. Kenapa? Jangan sebiji aja tolong. Mulai jangan terjadi. Situ. Kalau anaknya lagi bini 8, aku dan bagi 8 tolong. Ini tak pakai doa. Jangan salah kupas ya. Jadi ada minat. Jangan mau. Jadi tadi diam. Oke. Maaf tenang. Kejadian telahnya ayo ya. Bagi 8 tenang. Bagi 2 putar. Putar. Hati-hati ya, kuningnya nggak dapat. Mana? Situ mana? Pulut sejongkok. Kemana bagi? Hati-hati ada tujuan kuningnya. Tenang kok. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 10. Tak sampai ke perut sangkut di gigi, saking sedikit. Angka 3 tak kenapa dikasih. Puluh 1 kilo. Keyboard itu 3 juta main di situ. Ini selawatan. Saya mulai tahun 75 sampai sekarang udah 46 tahun. Tak pernah tambah baru. Bibi. Kalau puluh pula aja enggak pilih sana. Kemana baginya itu? Bila minggu kita. Oh udah memoki. Allahumma shalli wa sallim wa ada ibu-ibu seseorang tinggi kali suaranya. Ibu apa namanya? Ibu daerah. Gak sanggup bawa mengikutnya. Sepidi juga tolong. Kalau sepidi pulut. Udah itu uang udah 200 bagi 10. Terpaksa tiga gede bukan uang kocak. Tak ada. 20 berangkat jam 10 pulang jam 2. Ulama musyawarah, tahu berapa? 15. Makanya dia harus mengharapkan cuma 15 itu apa kan? Karena kalau dor 4 kali sebulan kan lumayan. Bukan itu anak muda. Azan kuasai, tahfidz tahlil kuasai, kemudian marhaban kuasai, teh manis sama nasi dapat, lontong dapat, dimuliakan orang, makan di situ dikasih pulut tadi sama korun. Baru terakhir nomor 4, miliki Al-Quran. Al-Quranu kalamullah al-munazzilu ala sayyidina Muhammad al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran itu perkataan Allah, diturunkan Tuhan kepada Muhammad, merupakan ibadah bagi yang membacanya. Suara macam Ustaz Ilham 10.001 dapat itu. Tanya dia macam itu. Makanya mana pernah marah istrinya? Mana istrinya? Ada, gak pernah marah kan? Tapi kalau marah dia ngaji dia. Ngaji dulu. Kalau makan pulang, wadduha wal laili idza saja. Putus. Marre
mepet nanti suami sama istri. Baca wal asri. Itu pengobat syifa. Quran itu syifa adalah obat nanti. Tolong anak muda, saran saya, karena saya juga nanti tarawih, saya nanti tarawih 7 malam 1 minggu. Anak malam saya di kota, saya nanti di sini malam Jumat. Pak Nazir, Pak Firdaus, mana tahu aku dapat pancak malam Jumat. Kamu kira aku tarawih, tapi anak malam aku di kota. Biarlah nggak apa-apa. Saya siap membantu anak muda. Mana tahu Pak Jani, tolong Pak Ilham sudah menyimak. Saya pun simakkan Pak, karena saya selalu azan didengar umat. Salah atau benar Pak? Enak itu. Banyak kali sekarang Pak orang membenar-benarkan yang salah. Jangan. Mana ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus itu, jangan polos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan langsung jawab, enggak, sintak kok, enggak, sintak kok, gitu ya. Mesti cerita. Nanti aku ceritakan di Ramadan. Ada 9 rayuan setan kepada manusia, tapi 7 induknya. Ini harus kita tahu itu operasional setan macam mana mengerinya dia, sama kita bencinya mengadakan peringatan malam ini. Nanti waktu Ramadan ditambah-tambah ustaz lain perlu juga itu dia penyegaran untuk kita. Ya Bu ya. Yang terakhir, saya mohon malam ini sudah hampir 2 jam saya ceramah. Saya berharap tolong anak muda yang 4 tadi miliki sesuai dengan bakat Anda. Kalau kami orang-orang tua ini mendukung aja lah. Macam mana caranya, silakan aja. Aku yang penting yang 4 tadi sudah ada di dusun ini. Ada rumah ibadah, ada penguasa hamba yang beriman, ada jamaah, ada majelis taklim pengajian. Enggak semua loh pengajian ada, enggak semua. Di sini masih ada penerang, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu kalau ada guru-guru marhaban, guru-guru yasinan, silakan ibu teruskan itu. Tapi kalau ada yang enggak mau, jangan ribut. Biarkan yang nggak mau, nggak masalah. Memang itu barangkali keyakinannya sudah. Bagi yang mau biarkan juga, karena dua-dua itu tidak ada yang salah. Ya. Mari dong. Jadi dong. Dia mendukung dari tadi. Oke mas, siapa namamu nak? Faiz. Mau Faiz. Bagus Bu. Faiz. Masih ada yang mau? Maksudnya nggak datang atau sudah nggak ada? Kelas berapa kau? 1 SD. Tidak bisa baca? Yang kau yang ini udah bisa baca Iqra 1? Udah berapa Iqra? Iqra berapa? 5. Dia baca Latin belum bisa, tapi Iqra udah Iqra di mana? Oke, cita-cita kau mau jadi apa? Berapa jajan tiap hari? Siapa yang ngasih? Malam ini pilih dulu. Gope 1.000, 5.000.
biar kau mau menambah lagi 5.000 sama 10.000, satu aja pilih. Dari belakang 10 langsung kontak 10. Ikhlas. Yang 10 nanti untuk apa ini? Oh, Selena. Oh, ya. Apa kata dek nena? Belum. Kan mau tak belum. Babi. Maksud nampak kawan. Mau Allah kepala dia. Pegang. Salamat lagi. Mak lupa dulu. Meri biar tua. Bila dan kepala mak 10 watt. Mana panitia tadi? Macam ada amplop kan? Ada ya? Bapak Ibu, hari sudah malam, saya pun paham. Entah apapun yang besar kami itu yang bisa aku melihat waktu. Ayo tanya ibu-ibu dulu. Menyesal ibu datang malam ibu. Ada gunanya. Bisa mulai besok senyum sama lagi. Ikhlas kata tolong sedikit. Ikhlas ya. Kalau ada yang baik bawa pulang, kalau ada yang belum berkenan maafkan saya. Mari sebelum kita beranjak, mari kita tutup dulu majelis ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Dengan izin dan ridha-Mu, pada malam hari ini keluarga besar warga masyarakat Dusun Empat, Desa Pon, melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum kami beranjak dari majlis ini ya Allah, sengaja kami menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kami sembari meminta dan bermohon kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berlindung kami kepada-Mu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kami kepada-Mu ya Allah daripada hati yang tidak mau khusyuk. Berlindung kami kepada-Mu ya Allah daripada diri yang tidak mau kenal. Berlindung kami kepada-Mu ya Allah daripada doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, ya Rahman, panjangkan umur kami ya Allah. Dengan hikmah peringatan yang kami laksanakan malam ini, kami tidak tahu berapa lama lagi kami hidup di atas dunia ini ya Allah. Ini adalah genggaman rahasia. Namun kami senantiasa berharap kalau memang panjang umur kami ya Allah, berikan, sampaikan ke Ramadan yang akan datang. Kami akan berupaya untuk melaksanakan perintah-Mu ya Rabb, puasa di siang hari, melaksanakan amal ibadah yang sunat di malam hari, dan memperbanyak tilawah Al-Quran, dan memberikan sebahagian rezeki yang ada untuk memberikan makan minum kepada jemaah di bulan Ramadan, memberi motivasi kepada jemaah dan jemaah anak-anak terlalu Al-Quran. Dari itu ya Allah, luaskan rezeki kami. Dengan rezeki itulah pula kami bisa memberikan sebahagian harta yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami, mantapkan keimanan dan keyakinan kami, perkokoh persatuan dan kesatuan serta silaturahmi sesama kami. Hindarkan kami daripada bala, bahaya, adu domba, perpecahan, baik datangnya dari dalam apalagi dari luar ya Allah. Terlebih-lebih penyakit corona ini, angkat dia ya Allah.
arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini nyata di depan mata kami banyaknya anak-anak laki-laki perempuan yang hadir malam ini menentukan nasib agama bangsa kami di masa akan datang. Ya Allah, jadikan putra putri kami ini menjadi anak yang soleh, solehah. Jadikan mereka semua ya Rabb, anak kami ini menjadi anak yang berguna bagi dirinya. Jadikan anak kami ini ya Allah berguna dirinya untuk kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami ini ya Allah memberikan motivasi, dorongan, segala hal aktivitas dalam kehidupannya ya Allah, untuk keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya ya Rabb, ya arhamar rahim. Ya Allah, seandainya kami yang hadir malam ini seorang suami, seandainya pula kami yang hadir malam ini seorang istri, jadikan masing-masing kami pasangan suami istri ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, semasa hayat kami ya Allah, mohon hidayah-Mu ya Rabb. Dengan hikmah peringatan malam ini, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ampuni dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin muslimat, baik mereka yang hidup apalagi yang sudah mati ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma asmin bil khair, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma asmin bil khair, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma asmin bil khair. Ya Allah, tidak ada tempat kami mengadu, tidak ada tempat kami meminta dan bermohon, hanya kepada-Mu semata-mata ya Allah. Maka terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad